kembali menyaksikan Mau Bicara, pemirsa dan pendengar. Tidak terasa kami sudah di segmen 4 saat ini. Kita akan lanjutkan lagi obrolannya bersama dengan penjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Pak Beni Iskandar. Baik Pak, di segmen sebelumnya nih Pak, kita sudah Bapak sudah menjelaskan terkait dengan sanksi yang didapatkan. Untuk kategori pemutusan terhadap pelanggan itu selain dia telat membayar, apakah ada kategori permasalahan lain yang juga dia bisa mendapatkan sanksi pemutusan, Pak? Banyak, ada 3 kalau nggak salah ya. Ada merusak meteran, melakukan sambungan langsung tidak melalui meteran, kemudian memasang alat sesuatu yang bukan asetnya kita di meter itu, seperti masang magnet. Nah, itu salah satu kategori pelanggaran yang harus kita lakukan pemutusan. Nah, permasalahan-permasalahan tadi Pak memang langsung terbaca oleh PDAM ya Pak ya? Atau bagaimana sistemnya? Nggak juga, harus butuh intelijen juga. Yang illegal connection itu kan biasanya punya hubungan sama orang dalam. Jadi dia tahu gimana caranya. Makanya ya itulah saya membangun trust dulu, bagaimana bawahan dengan atasan bersinergi supaya hierarki formalitas antara direksi dengan karyawan itu semakin menipis. Artinya hari ini di Perumda-M Kota Makassar, bawahan terendah pun bisa langsung ke dirut. Nggak ada lagi yang birokrasi. Kita ini mau bekerja, kita mau bersinergi. Yang membuat direksi sukses itu kan yang orang yang paling depan. Kalau tanpa staf dan karyawan yang bekerja baik, direksi tidak ada apa-apa. Direksi berhasil kalau dia bisa membina sumber dayanya yang dibawa. Karena itu sekat-sekat yang menghalangi hubungan direksi dan karyawan ke bawah hari ini sudah tidak ada lagi. Siapa saja bisa masuk ke saya, karyawan apapun keluhannya, begitupun kabak kawil itu saya instruksikan supaya sinergi. Maka itu ada tagline-nya kita PDM, PDM adalah kita. Perusahaan ini milik kita semua, bukan direksi. Direksi ini kan bisa berganti, perusahaan tidak. Jadi ini terkait will aja, kebijakan. Kita mau enggak bersinergi membangun perusahaan ini. Sinergitas ini tentunya bisa lebih memudahkan lagi juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya Pak ya. Karena itu ada tagline lain, alirkan pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa Pak. Kita kesorotan lain nih Pak ya. Biasanya ada masyarakat yang dia merasa tingkat penggunaan airnya tidak terlalu tinggi, tapi kemudian saat pembayaran dia merasa ini kategorinya sedikit berbeda dari penggunaan yang dia lakukan begitu Pak. Ini biasanya permasalahan yang seperti apa Pak yang kemudian pelanggan tidak paham begitu? Ya, kalau setelah saya pelajari kemudian saya melakukan investigasi terkait itu, memang ada beberapa, bahkan kita sudah ada yang menggugat kita terkait itu. Rupanya apa temuan saya, tapi nggak enak juga ngomongin yang masa lalu kan, bahwa ada kebijakan yang memberikan target terlalu tinggi buat wilayah-wilayah itu. Nah, wilayah-wilayah ini karena dibebani target yang terlalu tinggi, muluk-muluk, akhirnya terjadilah taksasi meter yang merugikan masyarakat. Untuk saat ini Pak? Hanya karena ingin meraih target. Untuk saat ini Pak, semisal ada terjadi seperti itu di lapangan, nah proses pengaduannya bagaimana? Alhamdulillah di 2 bulan terakhir saya menjabat, keberatan-keberatan terkait taksasi meter itu sudah mulai hilang. Jadi kan itu alasan untuk dilakukan taksasi sebenarnya ada 3. 1, rumahnya terkunci, terpaksa ditaksasi. Yang kedua, meterannya terendam. Yang ketiga, rumah kosong. Tapi memang berbeda yang menggugat kita di pengadilan itu by data memang ada oknum-oknum yang tidak datang ngecek meter langsung nembak. Mudah-mudahan di era saya tidak ada lagi oknum seperti itu, karena saya berikan sanksi tegas. Kalau ada oknum yang terima uang, kalau dia pegawai kontrak langsung saya berhentikan. Kalau dia pegawai tetap, saya usulkan ke Pak Wali Kota untuk diberhentikan. Baik Pak, dan semoga kedepannya tidak ditemukan lagi ya Pak di masyarakat ya. Insya Allah. Seperti itu. Baik Pak, saya ingin kesorotan lain Pak terkait dengan strategi peningkatan signifikan pendapatan yang akan dilakukan Bapak sendiri kedepannya itu seperti apa? Meningkatkan pendapatan tentu kita harus efisien dalam penggunaan dana-dana operasional. Saya kira simple. Jadi hari ini kita banyak meminta pendapat dari akuntan publik
untuk melakukan KAP, terus meminta pengawalan dari BPKP terkait penggunaan anggaran yang sesuai dengan RKP. Jadi tidak ada lagi penggunaan anggaran yang tidak ada dalam RKP. Kan yang menyimpang orang itu kalau dia melakukan abuse of power, menggunakan dana yang tidak ada parameternya. Baik Pak, untuk target laba sendiri seperti apa Pak? Di Februari ini kita target laba RKP 2022 Perumda Air Minum Kota Makassar itu 30 miliar. Di Februari hari ini, sesuai yang saya tampilkan di Rakorsus Pemko kemarin, kita sudah mencetak laba 8 miliar. Insya Allah sampai di akhir tahun, target 30 miliar itu bisa kita capai. Di Februari sudah 8 miliar. Semoga bisa tercapai ya Pak ya, karena selain laba tentu yang diutamakan juga sistem pelayanan ya Pak ya. Nah terkait dengan kepuasan pelanggan sejauh ini Pak, Anda melihat seperti apa Pak? Kalau kepuasan pelanggan kan kita harus intinya kepuasan pelanggan banyak jalan yang kita berikan, seperti ada diskon buka kembali 50%, pasang baru bisa diangsur 4 kali, ya itu. Dan yang paling penting, direksi membuka diri untuk dihujat, untuk dikritik sebagai bahan evaluasi kita bekerja ke depan. Jadi makin kesini memang saling transparan ya Pak ya. Untuk komunikasi dengan masyarakat juga bisa lebih dekat lagi ya Pak ya. Nah, apa kemudian Pak harapan Pak Beni untuk pelayanan kebutuhan air bersih kita, idealnya ke depannya itu harus seperti apa Pak? Idealnya saya instruksikan ke Humas harus lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman media. Kita kan bukan siapa-siapa kalau tanpa rekan-rekan media. Orang mana tahu sih Perumda Air Minum Kota Makassar tanpa sahabat-sahabat media. Itu juga salah satu hal yang krusial yang saya terapkan hari ini. Media adalah saudara kita. Luar biasa. Nah, terkait dengan persiapan untuk masuk bulan Ramadan dan juga musim kemarau, Pak, mungkin ada himbauannya untuk pemirsa dan pendengar di rumah? Silakan, Pak. Ya, tetap himbauan yang tidak berhenti-berhentinya kami gaungkan adalah jangkit terlambat bayar air tak sebelum tanggal 20. Itu aja. Itu aja ya Pak ya. Untuk harapan ke depannya nih Pak, sistem pelayanan dan juga sistem dari PDAM seperti apa Pak? Harapan ke depan, masyarakat Kota Makassar dia harus melihat perusahaannya sendiri sebagai mitra. Saya juga menerapkan masyarakat pelanggan itu bukan cuma pelanggan, mitra kita juga. Baik, itu yang Pak. kita bangun. Luar biasa, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Untuk kesempatannya sudah berbincang bersama kami di Fajar TV. Semoga setelah ini makin banyak masyarakat yang bisa lebih paham lagi seputar pelayanan PDAM dan membayar on time ya Pak ya. Nah, kami ingatkan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang ingin melakukan pengaduan terkait dengan permasalahan air Anda, boleh di 0811415288, bisa melalui FB, IG, Twitter, Telegram, juga ada website dan juga radio TV dari LPDAM Kota Makassar. Boleh langsung, sekali lagi saya ulangi, di 081141528888. Boleh langsung dihubungi dan sampaikan keluhan Anda. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa.